din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Bapak dan Ibu sekalian jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin, semoga jenengan yang rawuh di tempat yang berkah ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran dalam hidupnya. Dan semoga saudara-saudara kita yang hari ini masih belum bisa hadir, mungkin karena sakit, semoga segera diberikan kesehatan, kesembuhan. Yang sedang sibuk diberikan keluangan, dan yang mungkin ada masalah, semoga Allah mudahkan segala permasalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa kita juga diberikan istiqamah. Istiqamah ini berat, Pak, ya. Istiqamah ini konsistensi dalam segala hal ini berat. Maka semoga Allah jaga kekonsistensian kita dalam amal baik apapun itu. Bahasanya kalau seminggu sepisan, ya, tekoh pengajian itu ndak abot, Pak, ya. Ndak sampai 2 jam 3 jam. Tapi mengapa banyak sekali godaannya? Ya sing kadang greges, males dan sebagainya itu hadir, dan itu memang luar biasa. Maka konsisten itu katanya Rasulullah itu khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang paling konsisten meskipun itu sedikit, Pak. Seminggu pisan kan ndak suwe. Seminggu pisan itu kan tidak sering, ya. Mungkin kalau sering kita itu, ya, itu mungkin capek, mungkin tidak bisa, tapi tidak sering dan tidak capek, tapi yo berat, ya. Tapi semoga Allah berikan kekonsistensian kepada kita dan untuk kita semua. Amin amin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab pilihan daripada hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Kitab Arba'in. Sekarang alhamdulillah kita menyelesaikan untuk hadis ke-29, nggih. Karena kemarin belum sempurna. Hadis ini berisi terkait jalan-jalan menuju surga, Pak. Ya, maka ini saya flashback, ya. Saya flashback dengan pertemuan 1 bulan kemarin, Pak, ya. Karena 2 minggu kemarin saya mboten hadir, ya. Di lingkungan ada kegiatan, Pak, nggih. Bismillahirrahmanirrahim, dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar." Wahai Rasulullah, ayo informasikan kepadaku perkara-perkara, amalan-amalan yang mampu mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Saya kemarin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kita ini masuk surga bukan karena amalan kita, Pak. Jadi kalau seandainya kita sebagai manusia hari ini kita sombong dengan amalan kita, dengan qiyamul lail kita, dengan sholat jamaah kita yang non-stop tanpa henti, dengan sedekah kita yang luar biasa, kalau hari ini kita merasa sombong atas itu, mohon maaf, Pak. Mohon maaf sekali, sesungguhnya Allah tidak memasukkan kita ke dalam surganya karena amalan-amalan kita tadi. Kan, tapi apa yang membuat kita masuk surga itu, Pak? Maka suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, hadis ini sahih, Pak. Hadis ini sahih. Beliau menyampaikan, ya, lan yadkhula ahadakum al-jannah, lan yadkhula ahadukum a'maluhu al-jannah. Tidaklah, lan ini pakai harfu takbid, Pak. Lan itu tidak akan mungkin diantara kalian mampu dimasukkan oleh Allah ke surga dengan amalannya. Ini Rasulullah yang ngendikan langsung. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk engkau sendiri ya Rasulullah? Ya. Jadi ketika kita melihat Rasulullah itu amalnya luar biasa. Sholat tahajudnya sampai baca surat, rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, kemudian yang kedua baca Al-Imran, rakaat kedua. Ini luar biasa. Ditanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, iya termasuk saya.
Kemudian Rasulullah meneruskan illa an yataghamadi illa an, karena rahmatnya. Jadi kita itu dimasukkan oleh Allah ke surganya nanti karena rahmat Allah yang luas. Nah terus bagaimana mengundang rahmatnya Allah ini saya sudah sampaikan kemarin. Maka mengundang rahmatnya Allah dengan apa? Dengan amalan-amalan yang diperintahkan. Maka saya sampaikan Pak, surga Allah itu mahal Pak. Surga Allah itu mahal. Inna Allah sil'atun. Allah itu punya barang dagangan kalau bahasa kita. Wasil atallahi ghaliyah. Dan barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah itu? Barang dagangannya Allah itu kepada kita itu adalah surga. Kita beli Allah, apa kita jual Allah beli. Ya, jadi bahasanya kenapa kok pakai bahasa jual beli Allah itu kepada amalan-amalan kita? Mahal Pak. Mohon maaf. Kalau seandainya hari ini kita ya diminta untuk nginep di hotel yang paling mahal. Hari ini Pak di Amerika di Kepulauan Karibia itu ada hotel termahal semalamnya bayar $150.000, bayar 2,5 M Pak. Nginep semalam Pak di Kepulauan Karibia. Kenapa? Ketika keluar tuh bisa melihat pemandangan laut. Pemandangan laut itu dalam lautnya bisa melihat. Jadi hotelnya itu di bawah laut. Jadi ketika keluar di atas laut itu bagus, di dalam laut itu juga bagus. Ada hotel per malam bayar 2,5 miliar. Kinten-kinten Pak, jenengan dengan nginep mereka gelem napa mboten? Pur napa mboten? Hah? Semalam 2,1 miliar Pak. Satu malam bayangkan. 2,1 miliar. Lek neng apa Balai Kambang iso tuku maloro paling. Mak gede. Luar biasa. Itu semalam Pak. Itu kenikmatannya luar biasa dan terbatas kenikmatan. Paling apa? Makanan terlezat di dunia itu apa paling? Tidur ya pokoknya rasanya turu ya ngono iku. Ya masih empuk pire sampai 1000 tingkat pirnya pun ya apa spring bed sampai 1000 susun pun turu itu rasanya kayak ngono. Mangan sak enak sedunia pun ya mangan tuh kayak ngono, warak itu rasanya kayak ngono. Maka hari ini Pak ya, kalau seandainya kita tidur di hotel termahal pun kita itu tidak mampu bayarnya. Bukan tidak mampu, tidak mau juga paling ya. Kalau punya uang 2,5 miliar mending gawe tuku sawah, mending gawe tuku omah. Hari ini kalau kita tidak mampu Pak untuk tidur di hotel termahal, bagaimana Allah kita itu membeli surganya Allah? Sedangkan surga itu kenikmatannya tanpa batas. Kenikmatannya tanpa batas Pak. Makan juga makan tuh kenyang terus. Apa makan apapun puas terus itu di surga. Gambaran surga itu luar biasa. Maka hari ini kalau kita disuruh beli surga dengan amalan kita tuh tidak bisa. Lalu terus gimana Ustaz? Masa AED katanya menang-menangan? Ya tidak. Maka Allah itu memerintahkan kita untuk mengundang rahmatnya Allah itu dengan amal-amal. Makanya ulama mengatakan salah satu bentuk rahmatnya Allah, salah satu bentuk rahman rahimnya Allah, kita itu diperkenankan masuk surga itu bukan karena amalan kita. Karena kalau dengan amal kita tuh, ya Allah, amal kita seberapa sih Pak? Seberapa amal kita? Kalau dibandingkan surganya Allah tidak ada. Jadi luar biasa Pak. Jadi bentuk rahmatnya Allah itu kita amal sedikit balasannya surga. Kita hadir di tempat ini surga balasannya. Termasuk hari ini Pak. Mohon maaf ya, ini saya curhat sedikit. Ini posisi Pak ya, posisi istri saya ini sudah HPL Pak. Tahu HPL itu hari pergilaan lahir. Tadi saya bilang, Dek, saya mau pengajian di balik. Loh, kok aku brojol ya apa Mas? Loh, tuh sanjang itu karena harusnya kemarin HPL-nya lewat sehari. Kata Bu Bidan, wis tunggu sampai loro. Ten loro ya jarene. Loh, kalau sanjang kalau ceritanya. Dek, saya itu punya guru di Pacitan namanya Syekh Mahfud Asy-Syaubari. Saya ceritain seperti itu Pak untuk memotivasi, sama-sama motivasi. Guru kita Syekh Mahfud Asy-Syaubari itu beberapa bulan yang lalu istrinya sedo. Istrinya sedo tanggal 14 kalau nggak salah kemarin, istrinya sedo. Kemudian malam sedo, pagi itu kebetulan pas jadwal taklim rutinan bulanannya beliau. Itu masyarakat di Pacet Mojokerto Pak. Itu datang semua. Terus beliau itu tidak mau meliburkan pengajiannya. Tidak mau meliburkan pengajiannya, kenapa? Loh,
ini amalan saya. Jadi beliau samping beliau sebelum menyalakan bersama, beliau nyampaikan ngendikan, saya tidak tahu amalan apa yang bisa masukkan saya ke dalam surga. Mungkin dengan saya konsisten mengajar hari ini yang menjadi amalan andalan saya dan mengundang rahmatnya Allah, dan Allah mungkin memasukkan saya dengan amalan saya. Ya Allah Pak, selang 2 hari berikutnya beliau wafat juga. Padahal tidak sakit, padahal beliau itu tidak sakit, tidak ke rumah, tiba-tiba 2 hari setelah istrinya wafat, beliau wafat. Ya, maka kita itu Pak tidak tahu Pak. Hari ini kita itu nanti dengan cara apa rahmat Allah turun dengan amalan kita. Mungkin yang ibu-ibu biasa kora-kora mari mangani bapak-bapak, mungkin itu amalan yang mengundang jenengan, itu mengundang rahmatnya Allah. Mungkin dengan hadirnya jenengan kita semua ke sini itu, yuk kita sambil selonjoran, sambil santai, mungkin ini Pak amalan yang mengundang rahmatnya Allah. Bagi kita para bapak-bapak, mungkin dengan kita kerja menafkahi keluarga, itu amalan kita yang mengundang rahmatnya Allah. Maka jangan pernah sia-siakan amal soleh sedikit pun Pak, meskipun sedikit. Maka guru kita almarhum Ustaz Imron itu kalau ngajari kita bagaimana beramal itu sudah konkret Pak. Beliau itu tidak punya capek kalau bahasa kita. Bangun jam 2, bangunkan santri, halakoh, kemudian lanjut terus sampai kegiatan malam pun langsung berlanjut. Kadang kalau keluar kota pulang jam 1 itu masih lanjut kegiatan Pak. Kita sebagai santrinya memaklumi ketika beliau harus istirahat dari luar kota, tapi beliau tidak mau. Ketika ditanya sama saudaranya Mas Sampiong itu ya, Mas, sampean gak istirahat tau, mari teko Lamongan, teko Surabaya kok ndak istirahat. Awakmu iki arek-arek iki keleleran amalan solehnya. Jadi dianggapnya ketika dia nampani setorannya santri, ngajar santri itu amalnya keleleran, kok ndak dijoko eman-eman. Ya, jadi ibarat PT itu keleleran ya. Lek nggak ditunggoni, eman kok dijoko uang amalan nih. Jadi luar biasa beliau seperti itu. Maka ayo hari ini yang kita ada kesempatan beramal Pak. Meskipun amalnya sederhana, sepele, simple, mungkin itu yang mengundang rahmat Allah pada kita yang bisa masukkan kita ke dalam surga. Maka di sini ya hadis ini memberikan gambaran terkait jalan-jalan menuju surga. Maka dikatakan di sini Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an adzim. Wahai Mu'ad, engkau bertanya tentang perkara yang luar biasa. Wa innahu layasirun ala man yassarahu wa hu alaihi. Sesungguhnya Allah itu akan betul-betul mudahkan bagi sesiapa yang Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Makanya kita itu sebenarnya sudah punya feeling Pak. Sudah punya bisa merasakan kita ini nanti ke surga apa enggak, itu kita itu punya feeling sebenarnya. Apa feelingnya? Feelingnya ketika Allah mudahkan kita dalam beramal soleh, maka insya Allah ya surga itu sudah tinggal menunggu batasan antara kita dengan kematian saja. Jadi kalau seandainya Allah mudahkan, makanya ada sebuah hadis mengatakan sesungguhnya ya seorang hamba itu innallaha idza ahabbahu an yasta'milahu. Sesungguhnya seorang hamba itu kalau dicintai Allah itu dipakai Pak, dipakai digawe. Kalau kita punya mobil 2 itu Pak ya, sing gelek digawe itu sing dicintai. Kemudian ketika ditanya bagaimana seorang hamba itu dipakai wahai Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, an yusahhilallahu fi amalin khair qabla mautihi. Allah mudahkan dia itu untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Jadi sebelum meninggal itu kayak gampang gitu amal soleh. Ada orang kata amal soleh itu abot Pak Soro. Gini mboten. Kate sedekah padahal gue 1.000 Pak. 1.000. Kate ndek 50, 50.000 wabot. Aduh, 2.000 wis dirbono. Lah enggak es tuh Pak. Ketika orang itu dimudahkan dalam beramal soleh itu, ada uang 100.000, 50.000, 5.000 sama 2.000. Ya kalau dimudahkan masukkan 50.000 lah minimal, atau 100.000-nya dimasukkan. Tapi aduh kok abot 50.000 eman. 5.000 angel.
eman-eman. Ayo 2000 dilebokno wis penting sedekah wis ya. Kan akhirnya seperti itu. Jadi dalam kebaikan. Maka apa prinsipnya di sini ya? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka prinsip pertama itu adalah kita menyembah Allah, menghamba kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun itu. Ini pondasi, Pak. Kemudian wa tuqimus shalah, ini ibaratnya syahadat. Ya, wa tuqimus shalah. Kemudian kita mendirikan salat, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kemudian berpuasa Ramadan. Wa tahujjul baita tsumma qala, kemudian berhaji. Ini kemarin sudah saya jelaskan, Pak. Jadi ini amalan pondasi. Tidak mensekutukan Allah, mendirikan sholat, kemudian berpuasa, berzakat, berhaji bagi yang ini amalan pondasi, Pak. Ibarat bangunan ini pondasi rumahnya. Jadi kalau seandainya pengen rumahnya itu baik, jadi definisi rumah baik itu apa? Pertama kokoh dulu. Jenengan punya rumah berlapis emas tapi pondasi mboten kiat reot, itu bukan definisi rumah baik. Masjid ini dikatakan bagus apa? Ketika kuat, pondasinya aman, orang sholat aman. Tapi kalau berlapis emas, lampune mak larang, regane larang, tapi reot, Pak, ini mboten bagus. Maka pondasi itu harus kuat. Apa pondasinya Islam kita itu? Ya dengan rukun Islam dulu dikuatkan. Kita betul-betul beriman pada Allah dengan tidak mensekutukan Allah, kita mendirikan sholat, menegakkan sholat. Tegak itu kenapa kok pakai iqamah? Kenapa sholat itu kok tidak hanya mengerjakan? Menegakkan itu artinya kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita. Yang tadinya tidak biasa di masjid, ayo kita ke masjid. Yang biasa nggak biasa jamaah, kita maksimalkan jamaah. Yang nggak biasa sholat sunnah, ba'diyah qobliyah dikuatkan ba'diyah qobliyahnya. Itu menyempurnakan, Pak, menegakkan. Maka kenapa kok pakai tuqimus shalah, menegakkan sholat, bukan hanya sekedar malu sholat, mengerjakan sholat, tapi menegakkan. Menegakkan itu kalau berarti yang itu ayo ditegakkan, karena mungkin masih miring dan lain sebagainya. Maka ini poin pokok, ya. Maka ketika poin pokok ibarat rumah ini pondasi sudah kuat, Pak. Ya ini saya cepat ya, karena ini sudah kemarin kita bahas, hanya kita review kembali. Kemudian dikatakan Rasulullah melanjutkan qala ala adulluka ala abwabil khair. Setelah pondasi ini kuat, maukah kau wahai Mu'adz bin Jabal, aku informasikan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu ibarat hiasannya, Pak. Kalau pondasi rumah sudah kokoh, ibarat itu ada pintunya, ada jendelanya, ada AC-nya, ada kipas anginnya, ada hiasan-hiasan dindingnya. Itu adalah, kalau ibarat rumah itu adalah tambahan-tambahannya. Apa itu? Maka dikatakan di sini adalah as-saumu junnah, yaitu adalah puasa sunnah yang itu merupakan junnah. Junnah itu artinya perisai, Pak. Jadi nubum anil madaji hatta balagha ya'lamun. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, Pak. Rasulullah melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli. Maukah kamu wahai Mu'adz bin Jabal, aku informasikan kepada kamu terkait apa? Ra'sul amri kulli, ra'sul amri Islam. Ra's itu artinya kepala, Pak. Amr itu perkara yang paling pokok, perkara yang paling luar biasa. Kemudian perpuncak dari sebuah perkara itu adalah Islam. Jadi hari ini, Pak, ya, kita dihadapkan dengan sebuah fenomena di mana agama Islam itu lebih dipakai alat jual beli untuk merendahkan Islam, kemudian untuk banyak hal dipakai alat agama kita. Kemudian dia ada kepentingan nyalon atau kepentingan apapun itu dipakai. Maka padahal puncak dalam segala sesuatu dalam hidup kita adalah Islam. Maka hari ini ya, kita itu mulia dengan Islam. Jangan kalau tahu di Papua, kemudian di Afrika sana yang dia belum beragama Islam, itu membunuh itu biasa. Contoh lagi, Madura dulu, Pak, sebelum zaman dahulu ya, atau mungkin dalam kategori awam lah Islamnya. Orang Madura itu Islamnya kuat, Pak.
Islamnya kuat, tapi di antara mereka ada yang awam barangkali ya. Mereka ketika tersinggung sedikit langsung mencaruk sudah. Mudah sekali seperti itu. Itu tanda kutip yang awam ya. Orang Madura itu Islamnya kuat sekali. Tapi ada yang awam itu ketika tersinggung sedikit langsung dibacok dan lain sebagainya. Maka hari ini kita bisa mulia itu karena Islam. Kita bisa duduk di sini dengan seakan-akan kita saudara padahal kita nggak pernah ketemu sebelumnya, itu karena Islam. Kita bisa makan bareng setelah ini karena Islam. Kita bisa nggak saling membantai hari ini karena Islam. Ya, maka puncak dari segala sesuatu adalah Islam. Ya, adalah Islam. Maka wa amudu as-salat, dan tiang daripada Islam itu adalah sholat. Ya, maka jangan sekali-kali kita itu meninggalkan sholat. Maka ada pertanyaan, Ustaz, hukum meninggalkan sholat itu bagaimana? Ada dua, Pak, hukumnya meninggalkan sholat. Kalau seandainya dia itu hukumnya meninggalkan sholat karena malas, karena wegah, ya, dan sejenisnya, itu hukumnya fasik, Pak. Kalau ditanya kenapa kamu kok nggak sholat, kok wegah atau malas, itu hukumnya masih fasik, Pak. Fasik itu artinya apa ya? Dia orang Muslim tapi dia fasik, seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi kalau seandainya ketika ditanya kenapa kamu nggak sholat, apa sholat itu? Sopo sing ngomong wajib? Wala apa sholat? Gawe apa sholat? Nah, ini hati-hati, Pak. Orang sudah semacam itu, ulama mengatakan ini hukumnya sudah hukum keluar dari agama Islam. Ya. Kenapa? Karena dia meremehkan syariat sholat. Kalau dia males, itu masih dikategorikan fasik, tapi Muslim, orang Islam. Tapi kalau seandainya ditanya kenapa kamu nggak sholat, lapo sholat itu? Ini bahaya. Ya, bahaya, dan ini semoga kalau orang seperti itu pertama diingatkan, Pak, jangan sampai kayak ngono. Yo, kalau hari ini ada yang seperti itu, Pak, diingatkan, Pak. Jangan langsung dikafirno, Pak. Ya. Kafir am jurusan kafir am iki. Pateni ae wis. Nah, jangan ya. Diingatkan dulu. Ya, sampean mboten angsal kados niki, hati-hati. Kalau seandainya seperti itu sampai ulama ini bilang kafir lek jenengan, karena mungkin belum tahu. Maka diinformasikan. Kalau sudah tahu dia masih seperti itu, ya sudah. Ya, yang mengkafirkan itu bukan wewenang kita, Pak. Ada namanya hakim nanti itu, dia diadili, ditanya itu betul-betul dan lain sebagainya. Kalau memang seperti itu, nah itu secara hukum itu dikafirkan, tapi oleh hakim, bukan oleh kita. Ya, masyarakat biasa atau masyarakat awam biasa tidak boleh seperti itu. Kemudian dikatakan, ya, wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dzirwatu sanam itu artinya punuh unta. Ya, punuh unta. Jadi punuh unta, kalau kita lihat unta itu ada punuhnya. Ini yang paling tinggi, ini punuhnya biasanya. Kepalanya aja kalah tinggi, punuhnya. Jadi ketika dikategorikan Islam itu yang paling tinggi, puncak amalan paling tinggi dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang jihad syar'i, ya, jihad yang itu di dalam syariat dibenarkan. Jihad syar'i itu ada dua, Pak. Ada namanya jihadud dafa, ya, ada namanya jihadud tolab. Ya. Kalau jihadud dafa itu adalah ketika kita dijajah. Ya. Maka kenapa ketika itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau memfatwakan kepada santri-santrinya di tanggal 10 November itu, ketika sekutu datang ke Surabaya, memfatwakan hukum membela tanah air dalam rangka menegakkan syariat Islam itu hukumnya fardul ain. Fardul ain. Kenapa? Karena orang-orang sekutu ini bisa membahayakan selain secara wilayah, juga secara membahayakan. Kita sudah punya amal besar, Pak. Sudah punya amal besar. Tapi ternyata lisan kita tidak terjaga. Ya, ini yang membahayakan kita kadang-kadang. Maka dikatakan dalam sebuah syair Arab itu, ya, al-kalamu yanfudu ma la yanfudul ibad. Jadi perkataan, omongan itu bisa menusuk sesuatu yang tidak bisa ditusuk oleh jarum, Pak. Jarum itu sesuatu yang kecil, Pak. Kecil sekali. Kalau nggak bisa menusuk itu mustahil. Tapi terkadang jarum pun dia tidak bisa menusuk. Ya, kenapa? Karena ada yang lebih menusuk lagi, yaitu omongan. Ya, maka kalau bahasanya lagunya Roma Irama itu, ya, yang kalau lukanya tergoresnya badan atau tergoresnya tangan itu bisa sembuh, Pak. Tapi kalau tergoresnya hati, Pak, ini sampai kiamat kurang rong dino ini ndak ira di sepuro. Nah, iya betul.
Maka kita harus hati-hati terkait bagaimana menjaga lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk menuju jalan-jalan surga tadi itu, dan yang terakhir kita menjaga lisan kita. Maka dalam sebuah hadis, saya tutup dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir nanti, hendaknya dia itu berkata baik atau diam. Maka ada patah Arab mengatakan diam itu emas, Pak. Ya, artinya apa? Diam itu berharga. Karena kenapa? Ketika dia banyak ngomong, dia potensi dosanya lebih banyak. Maka hari ini, Pak, yang banyak dosanya itu siapa, Pak? Hah? Hari ini yang banyak dosanya siapa di tempat ini? Hah? Yang banyak ngomongnya, Pak. Yang banyak ngomongnya siapa? Ya saya di sini. Makanya saya minta maaf sekali, Pak, kalau mungkin ada omongan saya menyinggung jenengan. Saya mohon maaf, ya. Bukan saya bermaksud untuk menyinggung, tidak. Ya, tapi ya ngene iki. Ya, tapi ayo kita memang bahaya omongan. Ya, maka hari ini kalau seandainya kita itu banyak ngomong, kita muhasabah. Ya, maka suatu ketika itu Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memegang lidahnya. Itu jalan megang lidahnya. Jalan ke pasar megang lidahnya. Dipegang sampai ditanya sama Umar bin Khattab, "Wahai Abu Bakar, madza taf'al? Apa yang kamu lakukan, kok kamu megang?" Itu apa dipegang terus, Pak? Kan aneh gitu ya, dipegang. Kemudian katanya Abu Bakar, "Hadzal ladzi auradani annar." Ini yang menjadikan aku nanti terjerumus ke dalam api neraka. Loh, kok bisa? Iya, karena omongan ini yang bisa menjerumuskan aku tanpa sadar ke api neraka. Jadi pegang terus. Jadi ilat, mohon maaf ya, saya pegang ilat saya. Jangan-jangan itu pegang ilat, Pak. Kan kayak uang enggak. Tapi ini betul mengingatkan Abu Bakar bin Ilim. Ini yang menjerumuskan di api neraka. Ya, jadi semoga kita bisa menjaga lisan kita, Pak. Ya, kita sudah berusaha luar biasa, ternyata lisan kita kurang. Dah waktunya ini sudah. Karena ini sebenarnya hanya menyempurnakan. Ini kemarin hanya menyempurnakan dan review. Ya, ini sudah hadis ke-30, insyaallah, Pak. Nggak kerasa sudah hadis ke-30, Pak. Padahal kita sudah setahun lebih, Pak, ya. Setahun lebih. Semoga sehat terus, Pak, ya. Sehat terus, diparingi kekuatan istiqomah untuk kita bermajelis ini. Berarti kurang 12 hadis lagi, Pak. Ya, insyaallah nanti setelah khatam ini monggo nanti mau kitab apa lagi untuk diskusi kita bersama-sama. Nggih. Jadi Rasulullah itu memang tidak makan sedekah, Pak. Apa bedanya sedekah sama hadiah? Kalau sedekah itu kita memberikan harta, memberikan sebuah barang dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Mohon maaf, mungkin saya secara kemampuan saya mampu, saya memberikan ke anak saya, itu namanya sedekah, Pak. Oke? Karena kenapa? Tanggung jawab saya. Kemudian, mohon maaf, ketika mungkin ada orang minta di jalan, kemudian saya kasih, itu sedekah, Pak. Ya, oke. Kemudian kok delala saya itu punya uang 50.000, kalau paring akan jenengan, kok katanya ngomong sedekah yang mboten eco, Pak. Duitnya jenengan bermiliar-miliar soalnya. Ya, berarti bukan sedekah apa? Sedekah itu kepada orang tinggi ke yang lebih rendah. Tetapi kalau hadiah, Pak, hadiah itu diberikan kepada orang yang sepantaran tingkat kemampuannya atau yang lebih tinggi. Jadi berkatan jenengan hartanya banyak, saya berikan 50.000, boleh enggak? Boleh, kalau niat saya hadiah. Tapi kalau sedekah kok mboten pantas, Pak, nggih. Karena saya memberikan yang lebih kaya. Dan saya boleh memberikan apapun tuh, nggowo rambutan, itu hadiah. Lek ngomong sedekah ya, oh ini sedekah gawe wong ben kayak rambutan, itu sedekah pantas. Tapi kalau yang mampu saya berikan hadiah. Maka Rasulullah itu terjaga, Pak. Ya, Rasulullah dan keturunan itu terjaga. Jadi Rasulullah itu tidak boleh dan tidak pernah makan harta sedekah. Kenapa? Nasabnya Rasulullah itu mulia. Kalau diberikan sedekah itu kayak gimana? Kayak seakan Rasulullah itu betul-betul membutuhkan dan harus diberi. Tidak. Tapi Rasulullah itu ketika ada orang memberi, niatnya harus hadiah. Maka suatu ketika ada seorang budaknya Aisyah bernama Barirah, Pak. Ketika itu ada beberapa butir kurma, ya, diberikan oleh Barirah kepada Aisyah. Kemudian Rasulullah pulang dari masjid, kemudian tanya, "Wahai Aisyah, ada makan apa enggak?" Enggak ada makan Rasulullah, belas ada makanan. Loh, itu apa? Ada kurma. Itu dari Barirah. Itu sedekahnya Barirah. Baru itu budak yang dia ngasih kurma. Bukankah engkau tidak boleh makan sedekah? Kemudian Rasulullah menghentikan,
itu bukan sedekah, itu adalah hadiah. Kenapa? Karena baru budak diberikan Rasulullah dan itu adalah hadiah. Maka ketika itu boleh dimakan karena itu adalah hadiah dari baru kepada kita. Ya, tapi kalau sedekah tidak boleh. Ya, jadi mohon maaf kalau ada sedekah itu kayak mungkin ketika di jalan-jalan kemudian kok ada Habib atau Syarifah kok ikut-ikutan minta-minta, itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh Habib itu minta-minta, tidak boleh. Karena orang khawatir itu sedekah. Kecuali memberi hadiah itu boleh. Itu terkait harta sedekah dan harta hadiah. Nggih. Ampun Pak nggih. Nggih, mugi-mugi kita berkah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkahi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura jami' tullabina wa umura masjidina masjid al-muhajirin wa umura mujtama'ina mujtama'a balikambang wa haulahu ya wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Pak atas banyak omongan dan banyak kesalahannya. Semoga kebaikan yang datang dari Allah bisa kita terima dan kita bisa kerjakan bersama-sama, dan semoga kesalahan dari saya yang datang dari saya pribadi bisa dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.